Salam sehat, salam jumpa untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan panduan untuk mengakses data atau bagaimana tahapan untuk melakukan registrasi pada website Aviso untuk bisa mendownload data-data yang ada pada website tersebut. Baik, yang pertama-tama teman-teman bisa masuk pada alamat website Aviso. Pada website Aviso ini data-data yang ditampilkan atau yang ada adalah satelit altimeter. Jadi sebagian besar data satelit yang ada di website ini, yang disediakan pada website ini adalah satelit-satelit altimeter. Jadi ini ada data-data, kemudian di sini bisa kita lihat ada produknya apa saja. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada produk untuk SSH, kemudian ada Wind atau wave product. Jadi data angin dan gelombang juga ada. Kemudian data tinggi muka laut. Kemudian ada in situ product. Jadi ada beberapa penelitian yang data-data in situnya ada dimunculkan atau disediakan pada website Aviso ini. Kemudian aplikasi daripada data-data Aviso yang disediakan itu bisa untuk ocean, kemudian untuk aplikasi coastal, kemudian climate, geodesi dan geofisik, biologi maupun navigasi serta hidrologi and land. Jadi misalnya untuk ocean, teman-teman kalau masuk ini untuk bisa menganalisis atau kita mendapatkan data untuk MSL, kemudian bisa juga untuk sirkulasi mesoscale, data tides itu bisa kita dapat juga. Kemudian kalau untuk climate, teman-teman bisa mendapatkan data untuk kita melihat El Nino, kemudian Indian Ocean Dipole. Itu teman-teman bisa mendapatkan data-data tersebut untuk dianalisis. Kemudian ada misi. Jadi pada website Aviso ini kita bisa melihat misi-misi satelit altimeter yang selama ini sudah berjalan. Jadi ada misi-misi sebelumnya, kita bisa lihat bahwa pada misi-misi sebelumnya itu dimulai oleh satelit Geosat pada tahun 1985. Ini adalah masa-masa operasi daripada satelit tersebut. Misi yang lalu, kemudian misi satelit yang saat ini sedang berjalan atau masih mengorbit, dan satelit yang akan diluncurkan. Tetapi pada website ini belum kelihatan satelit apa yang direncanakan akan diluncurkan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Jadi teman-teman bisa memilih saja satu atau dua satelit atau all satelit untuk mendapatkan keseluruhan data-data terkait dengan misalnya tinggi muka laut. Jadi teman-teman bisa mengolah data, misalnya melihat tren tinggi muka air laut 20 atau 30 tahun terakhir. Jadi teman-teman bisa mendownload data dari 30 tahun sebelumnya atau 20 tahun yang lalu hingga saat ini untuk mendapatkan tren kenaikan
muka air laut yang terjadi. Baik, langkah selanjutnya untuk teman-teman bisa mendapatkan data-data tersebut, teman-teman harus memiliki username dan password. Kalau teman-teman belum memiliki username dan password, untuk masuk mendownload data-data tersebut, teman-teman harus melakukan tahapan registrasi. Nah, ini adalah form registrasi yang teman-teman harus isi. Jadi pada form ini teman-teman diminta mengisi biodata teman-teman dan email aktif teman-teman, kemudian kebutuhan data yang teman-teman akan gunakan. Biasanya kalau kita mahasiswa atau pengajar, kita bisa memilih untuk education atau research, penelitian. Poin-poin itu yang teman-teman nanti akan centang. Kemudian ada beberapa produk yang teman-teman bisa centang di sini untuk keperluan teman-teman. Ya, jadi ada data dari kalau teman-teman mau menggunakan data coastal, beach and hydrology produk, teman-teman bisa memilih data-data apa yang teman-teman inginkan. Begitu juga misalnya data untuk produk yang lain, teman-teman bisa memilih. Kemudian ini ada lisensi. Nah, ini teman-teman bisa mendownload buku panduan dan lisensinya untuk teman-teman pelajari. Setelah teman-teman mengisi beberapa informasi yang diminta, teman-teman bisa melanjutkan dengan mengklik send pada bagian bawah. Setelah teman-teman mengklik send, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini teman-teman diminta untuk mengecek email teman-teman. Biasanya email yang masuk yang akan dikirimkan untuk lakukan aktivasi dan mendapatkan username dan password itu kurang lebih 5 hari kerja. Nah, ini adalah email yang masuk terkait dengan data atau informasi yang sudah kita atau sudah teman-teman isi sebelumnya. Kemudian kita bisa mengecek juga nanti ada email yang masuk, ini terkait dengan validasi akun yang teman-teman punya. Nah, di sini ada website, email dan alamat website yang masuk dan akan meminta kita untuk pengecekan. Nanti teman-teman bisa klik. Ini adalah pengecekan daripada website yang tadi diminta. Seperti ini. Kemudian teman-teman juga nanti bisa mengecek email teman-teman juga. 2 email yang masuk. Email yang pertama itu menginformasikan terkait dengan beberapa data yang kita punya. Kemudian email kedua untuk aktivasi, dan email ketiga teman-teman itu adalah akan disampaikan terkait dengan username dan password teman-teman. Nah, seperti teman-teman bisa dilihat di sini, ada email yang akan diberikan ke teman-teman. Ini adalah username teman-teman. Biasanya itu adalah alamat email, kemudian password teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses ini, kita bisa copy untuk masuk. Ya, di sini teman-teman bisa isi username-nya, kemudian password yang diberikan. Kemudian login. Ya, setelah login, teman-teman bisa lihat ini adalah informasi atau ya welcome. Selamat datang buat kita. Ini kita sudah akses atau masuk ke websitenya untuk bisa mendownload data. Jadi kita bisa masuk di data,
atau my product di sini. Teman-teman bisa lihat ini adalah produk-produk atau data-data yang bisa teman-teman download, teman-teman ambil. Kemudian ada kalau teman-teman masuk di data bagian tools dan software, ada beberapa software yang disediakan. Termasuk di sini ada software NC Browse, Panoply yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian ada juga salah satu tools Marine Geospatial Ecology. Tools ini bisa digunakan untuk menganalisis dan mengolah data-data menggunakan aplikasi ArcGIS. Jadi kalau teman-teman download tools ini, maka teman-teman bisa melakukan analisis pada aplikasi ArcGIS. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah tools Marine Ecology Marine Geospatial Ecology, MGE-nya ini. Ini ada beberapa versi yang disediakan. Jadi kalau untuk kita menggunakan tools ini, kita harus menyesuaikan dengan aplikasi ArcGIS kita. Kalau misalnya teman-teman punya ArcGIS 92, berarti teman-teman harus menggunakan tools MGET ini untuk yang sistem Windows 32. Kalau teman-teman menggunakan ArcGIS atau ArcMap versi 10.1 sampai 10.8, teman-teman harus mendownload yang bagian ini. Jadi menyesuaikan. Jadi platform ini untuk Windows, sistem operasi Windows 32 dan 64 bit ini bisa teman-teman gunakan. Jadi data-data teman-teman bisa ambil atau bisa download data-data yang ada di website Aviso. Baik, demikian informasi singkat tahapan bagaimana kita melakukan registrasi untuk masuk ke website Aviso untuk bisa mendownload data-data yang kita butuhkan. Pada video-video selanjutnya akan saya tampilkan bagaimana kita mendownload data yang ada. Sebagai contoh, misalnya kita akan coba mendownload data tinggi muka laut. Kemudian kita akan mencoba juga untuk bagaimana kita mendownload atau mengambil data pola kecepatan arus geostropik yang ada di yang disediakan oleh website Aviso. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.